Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabatku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bertemu lagi dengan sahabat-sahabat yang saya cintai, sahabat-sahabatku yang selama ini selalu hadir di channelnya Hibban Channel. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hibban Channel itu adalah anak saya, itu namanya Hibban, yang paling kecil ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau ada rahmat di dalam nama tersebut. Namanya adalah Hibban Hamdani. Mudah-mudahan ya itu adalah nama yang thayyibah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa mentadaburkan lagi ayat-ayat Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Kenapa? Karena tanpa kita mentadaburkan atau tanpa kita membaguskan, membenahi kalimat-kalimat tersebut, berarti langkah kita hanya di sini ya. Yang pertama, kita harus belajar tahsin dulu huruf. Yang kedua, kita harus belajar fokus dalam membaca kalimat Al-Quran di dalam sholat. Jangan sampai tertukar hurufnya, atau jangan sampai kita enteng-entengkan tasdidnya. Yang ketiga, kita harus paham makna apa yang sebenarnya kita baca. Karena para alimul ulama mencontohkan semua itu adalah sholat itu harus khusyuk, sholat itu harus ikhlas, sholat itu harus hadir. Nah, tiga permasalahan ini apakah kita sudah mampu? Belum tentu kita tidak. Atau tentunya kita jawabnya langsung tidak, belum mampu dan tidak mampu. Nah, sedangkan hadirnya hati adalah Allah yang memerintahkan. Kita harus fokus. Sedangkan fahamnya yang kita ucapkan dalam pengertian arti tersebut itu adalah Allah yang memerintahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena manusia itu harus meningkat, harus bertingkat pengalamannya. Tidak akan berhasil manusia mendapatkan sholat itu akan hadir, sholat itu akan ikhlas. Ya, pertama berarti sholat itu adalah hadir, harus belajar hadir hati, terutama kepada ayat yang dibaca. Yang kedua harus ikhlas, mungkin entah urutannya ini berbalik, ikhlas, dan kita harus tadabbur atau harus hadir hati kita. Ikhlas ya, pertama ikhlas, hadir hati dan faham. Istihdar itu artinya adalah istihdar, istifham, dan mengerti ilmu. Jadi ada istihdar, ada istifham. Hadir hati, faham hati, dan bisa tadabbur dari seluruh bacaan-bacaan sholat dan seluruh pekerjaan-pekerjaan sholat tentunya. Baiklah, kita pada waktu ini mari kita mentadaburkan supaya berbarengan ketika sahabat-sahabatku sekalian melihat channel ini. Apalagi ini channel untuk tuntunan orang yang belum mampu seperti saya. Mari kita belajar sama-sama membaca Fatihah supaya bacaan itu nanti walaupun kita kurang fokus ataupun tidak fokus di dalam salah satu ayat, tetapi pembacaannya itu sudah benar karena sudah dilafalkan setiap habis subuh. Maaf, beberapa kali ini saya tidak bisa upload karena ada sesuatu hal ya. Baiklah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku sekalian, saya pernah melakukan satu ucapan saya direkam ya. Direkam apakah bahasa itu, ucapan itu yang setiap waktu kita benahi seperti pembacaan Fatihatul Kitab ini, apakah sudah mendekati kebenaran ataupun memang masih jauh. Karena memang kalau bacaan Fatihah itu belum benar, itu kita hanya harapan kepada Allah supaya kita diterima amal ibadah. Tetapi jelas Allah karena memerintahkan, Rasulullah SAW berpendapat bahwa untuk pembacaan Al-Quran itu jangan sampai tertukar, apalagi kalau kita dengar kisah-kisahnya zaman terdahulu, sehingga di dalam ayat Al-Quran itu ada yang berbeda peredarannya pada zaman sahabat, Allah alam ya, sampai ditarik lagi dari peredaran dunianya. Nah sekarang kita sudah banyak guru-guru ngaji, sudah banyak kita bahkan dari kecil pun belajar. Nah akhirnya saya berpikir-pikir, kenapa kok kita itu seolah-olah menutup diri, sedangkan adalah ibadah itu adalah yang terpenting. Akhirnya pembacaan itu saya rekam pakai HP ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi sekian ayat saya rekam, saya dengarkan. Yang pertama yang paling di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Hir-Rahman ya, jadi yang bergerak itu bibir ya, jadi bibirnya bergerak, Hir-Rahmanir-Rahim. Saya dengarkan karena untuk ke fokus masih jauh sahabat, itu masih ke jauh-jauh ya, jadi waktu kita belajar itu ke fokus masih jauh. Jadi fokus itu ucapan yang kita ucap didengarkan oleh hati dan disamakan, diakurasikan, ini bukan hati ya, ini telinga, diucapkan oleh mulut, didengarkan oleh hati, diakurasikan oleh hati kita. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini selalu ada perubahan waktu itu. Pertama Hir-Rahman, haknya sudah ketemu, Hir-Roh, jadi roh itu dia bibirnya naik sehingga terdengar ada roh begitu ya. Hir-Rahmanir-Rahim. Nah ketika kita baca Hir-Rahmani tidak fokus ke i-nya, maka akan berpindah Hir-Rahmanur-Rahim. Pasti itu, pasti. Sebab saya sendiri untuk belajar tadarus, fokus di dalam Fatihah bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, bukan, sampai 5 tahun. 5 tahun baru kita mulai, kalau istilahnya itu ada remang-remang untuk mengerti. Ketika kita membaca suratul Fatihah, lalu waktu sholat itu apakah kita mampu atau tidak. Karena saya sendiri, terutama saya ingin selamat daripada keislaman ini.
Saya tidak ingin hidup sia-sia, dan saya kelak ingin suatu saat ada para alimul ulama, ada syafaat-syafaat guru saya, ada syafaat-syafaat para sahabat yang karena kita melaksanakan, menjalankan perintah-perintah Allah melalui pada mereka. Jadi Hirrahmani, kalau kita tidak ingat ke ni-nya, ke kasrahnya, Hirrahmanur, jadi akan berbalik kasrah itu kepada tafhim, Nur Rahim. Nah, silahkan dicek, cek sendiri aja, nggak usah ngecek orang lain. Lalu bagaimana? Ya tentu salah sahabat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin melihat seseorang itu, dilihatlah dari sholatnya dulu. Baik sholatnya, maka hidupnya akan baik. Lalu setelah sholatnya baik, coba lihat kenapa sholatnya tidak baik. Coba lihat wudunya, perhatikan wudunya. Bagaimana wudunya dia? Kalau misalkan wudunya seseorang kurang baik, tentu sholatnya kurang baik. Nah, berefek samping ketika kita sahabat, ketika kita wudu kita belum baik, sholat kita belum baik, kehidupan kita tidak akan baik, sahabat. Siapa yang mengakui? Banyak orang-orang yang hijrah yang ternyata tidak baik dikarenakan ibadahnya pun hanya sebatas pengertian yang ia miliki, dia tidak taklim lagi. Maka akhirnya seperti itu. Ingat, ada saya seorang bapak, ada istri seorang ibu, ada anak 1, 2, 3. Generasi kita apakah akan dibiasakan atau akan seperti kita kan, atau akan dihancurkan oleh kita karena diri kita tidak bisa merubah dari awal. Belajar fokus. Hari ini saya hanya mengkhabarkan Bismillahirrahmanirrahim. Tolong direkam. Kalau memang kita ingin cepat baik, ro itu yang biasa kabur tasjidnya dientengkan, maka akan salah. Rahman, bibirnya yang keluar Rahman, itu salah. Rahim, nir ini harus fokus di sini. Nir Rahim. Dan kalimat terakhir ketika kita sholat sendiri harus jadi mad arid di belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fokuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau sholat sendiri? Apakah terpantau seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Paling Bismillahirrahmanirrahim. Pasti kalau sholat sendiri seperti itu. Siapa yang tahu dan siapa yang mengalami? Saya yang mengalami. Oke, sahabat, hari ini hanya ditutup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan kita akan berubah. Mari kita tadabur suratul Fatihah setiap subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.